rapot dari yang lolos SNMPTN 2022. Kira-kira faktornya apa aja yang mempengaruhi dan seberapa besar peluangnya untuk lolos? Penasaran? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Seperti yang tadi kakak bilang di awal, kali ini kita bakal bongkar lagi nilai rapot dari sahabat GP yang udah berhasil lolos di SNMPTN 2022 kemarin. Dan kebetulan memang ini adalah salah satu siswa kita juga ya yang bimbel di alumni tutorial. Nah, di sini langsung aja deh kita mulai menganalisis gitu ya, dari mulai nilai raportnya dan faktor-faktor pendukung lainnya di SNMPTN. Oke, jadi yang kali ini kita bakal bongkar nilainya namanya adalah Goniu. Nah, Goniu ini dari SMA N1 Ciomas Bogor. Terus dia tuh ambil dua pilihan di SNMPTN. Pilihan satunya dia pilih jurusan Statistik dan Sains Data IPB. Terus pilihan keduanya ada jurusan Sains Data di ITERA ya, atau Institut Sumatera ya, ini ya, Teknologi Sumatera. Nah, dia berhasil lolos di pilihan pertama nih teman-teman ya, statistiknya IPB. Nah, langsung aja deh, nih teman-teman bisa langsung lihat ya, ini ada tabel dari nilai raportnya Goni dari semester 1 sampai semester 5. Kalau misalkan teman-teman perhatiin di sini ya, dari nilai raportnya, dia kan anak IPA nih ya, jadi nilai mata pelajaran yang dilihat tuh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, biologi, fisika, dan kimia. Terus yang pertama kita lihat di sini ada NRM dulu ya, analisisnya atau nilai rataan minimum dari raport yang diperlukan untuk jurusan statistiknya IPB. Nah, kalau dari data yang kita punya untuk NRM-nya IPB itu sekitar 87,51 untuk SNMPTN 2022 kemarin. Nah, nilainya Goni ini kita lihat rata-ratanya setelah dihitung-hitung gitu ya, 91,14. Ini gede banget ya. Dari yang diminta kan 87, dia 91, berarti udah plusnya 3, sekian. Artinya kalau misalkan plusnya ini udah hampir lebih dari 2 lah bahkan gitu ya, itu tuh udah gede banget untuk bisa memperbesar peluang kalian lolos ya. Jadi Goni ini udah punya nilai plus dari segi rata-rata nilai rapotnya. Terus kita lihat sekarang ke mapel yang relevan sama jurusan statistiknya. Statistik IPB ini yang namanya statistika sebenarnya bukan di IPB aja gitu ya. Pasti yang pertama dilihat adalah nilai matematikanya. Nah, ini yang dikuningin itu kan berarti yang paling difokuskan gitu ya. Ini nilai matematikanya Goni itu rata-ratanya 88,8. Bahkan kalau kita urutin, dia tuh urutannya terakhir. Lah biasanya kan kalau mapel yang dominan itu ya harusnya dia jadi yang peringkat pertama gitu kan rata-ratanya. Tapi di sini matematikanya justru di urutan terakhir. Cuma tetap lolos gitu ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lihat di sini, dia hanya memfokuskan di matematika. Jadi sebenarnya harusnya ditingkatkan lagi gitu ya. Tapi kenapa dia bisa lolos? Berarti dia masih punya poin plus di aspek-aspek yang lain. Nah, selanjutnya dari mapel relevan kita ke nilainya. Kita lihat grafik nilainya. Meskipun tadi matematikanya itu terakhir, tapi grafik nilainya tuh ini bagus banget ya. Grafik nilainya kan biasanya kita lihat tuh maksimal kalau misalkan mau ada kenaikan itu 5 sampai 7 poin ya, jangan terlalu banyak. Terus kalau misalkan mau turunnya itu ya nggak lebih dari 2 poin. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada yang warna merah ya di sini. Warna merah itu untuk nilai mata pelajaran yang naik atau turun secara signifikan. Di sini tuh nggak ada yang warnanya merah, ya nggak. Jadi artinya dia tuh stabil banget dan meningkat nilainya ya. Ini misalnya matematikanya 85 ke 86 ke 88 naik berapa tuh? Naik 2 ya. Naik 2 lagi terus naik 5. Masih aman ya. Terus kita lihat ini bahasa Indonesianya juga di kepala 9 ya. Terus semuanya di semester 5 tuh rata-ratanya bisa menyentuh 95 gitu ya. Jadi otomatis ini tuh naik semuanya dan nggak ada yang turun bahkan ya kalau di sini ya. Jadi aman dari segi grafik nilai, oke? Nah, makanya di sini kita lihat sarannya kalau dari segi nilai raport gitu ya. Jurusan ini tuh bisa diambil ya. Nah, untuk diperhatikan lagi peluangnya itu bisa meningkat dengan meningkatkan nilai matematikanya tadi ya.
dan melihat alumni sebelumnya. Nah, apakah alumninya itu ada yang lolos di jurusan ini sebelumnya atau enggak? Kalau misalkan ada yang lolos, berarti nilainya Goni ini harus sama atau lebih baiknya sih lebih tinggi daripada alumni sebelumnya yang juga lolos di statistika gitu ya. Dan nih buat teman-teman tahu aja, jadi Goni ini adalah peringkat 1 paralel di sekolahnya. Jadi saingannya kalau di sekolah itu udah pasti Goni tuh punya poin plus juga kan. Artinya nggak perlu lagi ngecek pilihan dari teman-temannya yang lain. Dia udah punya poin plus yang lumayan banyak di sini ya. Nah itu dari segi nilai rapot. Jadi kalau kita lihat dari nilainya sebetulnya udah aman lah ya, aman. Cuman paling di segi nilai matematikanya aja tadi gitu ya. Nah ini untuk nilai rapot yang ke statistik IPB gitu ya. Sebenarnya ada satu lagi kan, dia tadi pilihan 2-nya itu sains data di ITERA ya. Nah ini kita lihat lagi nih, kalau sains data itu masih sama kan ya, jadi nilai yang relevan itu matematika juga, cuman yang bedanya di sini adalah NRM-nya. Karena ITERA ini jurusannya juga di bawah grade IPB, jadi nilai atau NRM-nya itu cuma 79,7, artinya nilainya Goni ini bener-bener tinggi banget lah gitu ya. Ini plusnya aja 11,43, artinya udah gede banget sebenarnya peluang masuk ke ITERA gitu ya. Dan yang lainnya ini masih sama aja gitu ya untuk analisisnya. Berarti sebetulnya peluang dia masuk ke ITERA kalau dilihat dari nilai rapot kan lebih besar gitu ya, karena kan NRM-nya dia lebih kecil, jadi keuntungan Goninya lebih banyak. Tapi kita lihat faktor pendukung yang lain, karena belum tentu nih misalnya nilainya cukup dia bisa langsung masuk ke univ itu ya. Buktinya kan dia ini keterimanya di IPB kan, bukan di ITERA. Nah kira-kira faktornya apa aja, kita lihat ke file satu lagi. Nah teman-teman, ini untuk file yang lebih lengkap tentang faktor-faktor pendukungnya. Oke, jadi kita lihat di sini pertama ada prediksi peluang. Dari faktor-faktor peluangnya di sini ada 1 sampai 8 faktor yang kita lihat ya. Pertama nih kita lihat dia linjur atau enggak. Karena dia anak IPA jadi pasti nggak linjur dong ya, karena jurusannya statistik juga ya. Jadi persentasenya dia dapat 5%, terus akreditasi sekolahnya untuk SMA Ciomas ini 10% ya, karena udah A akreditasinya. Nah, domisili sekarang kita lihat deh. Kalau yang IPB dia kan di Jawa Barat, Bogor juga di Jawa Barat, artinya SMA dia sama PTN yang dia pilih itu sama, satu domisili atau satu provinsi. Berarti dia dapat 10% ya. Beda lagi kalau teman-teman lihat ke sampingnya untuk yang ITERA, ini kan domisilinya di luar provinsi. Jadi dia cuma dapat 5% aja gitu ya. Kalau yang tadi linjur dan akreditasi sama ya. Terus kita lihat lagi bawahnya sertifikat. Nah, Goni ini sempat melampirkan sertifikat perlombaan ya, olimpiade, jadi dia masukin di sini ya. Dan ya ini juga dapat poin gitu ya, karena kan kalau misalkan olimpiade tuh teman-teman nilainya besar gitu untuk di kementeriannya ya, di Kemendikbudnya, dan juga dari segi penyeleksi PTN-nya gitu ya. Sertifikatnya ada satu aja udah bisa nyumbang 7% ya. Oke, habis gitu kita lihat dari alumni. Nah, alumninya dari sekolah Goni ini, Ciomas ke IPB, itu ada 8 orang yang keterima di SNMPTN tahun 2021. Jadi 1 tahun sebelumnya ya, itu ada 8 orang. Artinya kalau udah 8 itu udah dapat gede banget, 15% maksimum tuh ya. Kalau ITERA itu nggak ada alumni sama sekali, belum, dia udah di luar provinsi, habis gitu belum ada alumni. Berarti kan ini 0% ya, nggak dapat poin ya di sini ya. Oke, gitu ya. Nah ini terus kita lihat dari tadi nilai semesternya dia kan 91 ya, 91 tuh gede banget, jadi dapatnya 25 poinnya ya untuk persentase. KKM sekolahnya dia rata-rata 75, jadi kita masukin 75 dapat 3%, terus peringkatnya tadi 1 ya, 1 itu dapat 10%. Nah kalau kita totalin peluangnya di sini 85%, kalau di ITERA itu 65%. Kalau 85 itu masuknya peluang besar, tapi kalau yang 65 masuknya sedang. Jadi bisa kita lihat peluangnya kemungkinan besar lebih condong di IPB, ya kan, dan dia juga masukin di IPB gitu kan. Jadi kalau dilihat dari prediksi peluang yang ini, keuntungan dari Goni adalah tadi dari segi rapot kan udah tuh ya, cuma nilai matematikanya aja yang nggak jadi rata-rata pertama. Kalau dari segi ini juga peluang IPB-nya besar, 85% gitu ya, dibandingkan dengan yang ITERA. Itu keuntungan kedua ya. Kita lihat lagi tadi ke sini, ini sebenarnya masih ngomongin nilai raport ya. Ini grafik nilainya kelihatan kan ya, kalau dia tuh stabil dan meningkat bagus gitu grafik nilainya. Nah, kita lihat ke pertimbangan penentu lainnya. Setelah tadi kita lihat dari raport, terus kita lihat dari faktor pendukung, kita lihat dari penentuannya di sini dari data PTN-nya dan jurusan. Statistik IPB kalau kita hitung keketatannya itu 5,9%, kalau yang ITERA itu 48,9%.
5,9 itu kalau kita bulatin kan 6% ya. Nah, kalau 6% ini udah termasuk yang tinggi ya ketatnya. Kalau yang ITERA lebih dari 20% itu udah longgar banget sebenarnya ya. Nah, ini tadi ya NRM-nya dan akreditasinya. Nah, kalau yang di ITERA itu jurusannya masih B gitu ya. Kalau kita lihat di sini statistik IPB itu lebih ketat daripada ITERA ya. Berarti Kak persaingannya harusnya lebih susah di IPB dong gitu. Tapi kok dia bisa masuk? Betul. Saingannya lebih banyak di IPB, tapi tadi dia masih terbantu sama faktor pendukung lainnya dan nilai dia juga emang bagus gitu ya. Terus, nah ada lagi nih yang berkaitan sama kenapa sih dia bisa lolos di IPB dari segi pengurutan jurusan. Teman-teman lihat kan di sini keketatannya yang lebih ketat itu yang statistik IPB, yang lebih longgar itu ITERA, sains datanya. Artinya kalau kita mau mengurutkan udah pasti IPB itu jadi pilihan 1, yang ITERA pilihan 2. Gitu ya, karena yang di IPB lebih ketat daripada ITERA gitu. Nah, perlu juga teman-teman tahu kalau IPB itu lumayan riskan ditaruh di pilihan kedua karena dia memprioritaskan teman-teman yang memilihnya di pilihan 1 dulu. Artinya urutan dari Goni juga udah bener banget nih. Oke, ini tadi analisanya ya. Nah, ini jadi dia itu juga mengurutkan kan tadi statistiknya pilihan 1 yang di IPB dan sains data ITERA-nya pilihan kedua. Jadi itu udah menambah peluang dia lebih besar lagi gitu. Pada akhirnya dia berhasil keterima di IPB jurusan statistik dan sains data ya. Jadi ini bener-bener menguntungkan banget ya teman-teman ya. Mungkin ya kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya dari segi punyanya Goni ini buat teman-teman yang mungkin mau masuk ke IPB juga atau ke PTN-PTN favorit, yang perlu kita perhatikan di sini adalah pertama nih memang nilai teman-teman tuh harus bagus dulu ya. Bagus itu nggak harus selalu naik terus, tapi seenggaknya stabil ya, dan tidak terlalu anjlok kalau misalkan mau turun dan naik gitu ya. Jadi itu yang pertama tadi ya. Terus juga kalau dari segi nilai itu jangan ada saingan dari sekolah ya kalau bisa. Terus juga teman-teman benar-benar ngecek apakah sebelumnya ada alumni atau enggak gitu ya. Nah, terus yang kedua, kita lihat dari faktor-faktor penentu lainnya, jumlah alumninya berapa, dia ada di domisili yang sama atau enggak PTN-nya gitu loh ya. Terus teman-teman punya sertifikat atau enggak? Kalau punya sertifikat lampirin gitu ya, terutama untuk yang perlombaan memang relevan gitu kayak olimpiade, baik yang akademik ataupun yang seni, itu juga bisa ya dua-duanya ya. Dan nggak harus relevan dengan jurusan ya. Kalau bisa relevan lebih bagus gitu ya. Terus kita lihat juga linjur atau enggaknya ya, kan kurang dianjurkan ya kalau misalkan linjur, bisa mengurangi juga gitu ya. Jadi ini benar-benar dimaksimalin banget sama Goni nih faktor-faktornya ya. Terus yang ketiga dari segi tadi pengurutan prodinya juga dia udah benar. Jadi sebenarnya kekurangan Goni itu memang nilai matematikanya aja tadi yang nggak paling tinggi gitu ya, tapi dia punya nilai plus yang lain, jadi otomatis dia masih bisa lolos. NRM-nya juga kan tadi nilai rapotnya di atas yang diminta gitu ya, jadi itu bisa membuka peluang kalian untuk lolos. Kak, gimana kalau misalnya ini di luar provinsi nggak ada alumni tapi nilai aku bagus? Nah tadi coba kalian lihat, kalian punya faktor plusnya lebih banyak atau lebih sedikit daripada yang minusnya gitu ya. Kalau masih banyak yang minusnya berarti disarankan untuk cari yang lain gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi ini untuk bongkar nilainya Goni, semoga bisa memotivasi teman-teman terutama yang mau masuk jurusan yang ketat dan juga universitas yang favorit. Semoga kalian juga bisa lolos di SNMPTN 2023. So itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat and see you in the next video.